Pemirsa, organisasi Saya PDI Perjuangan DPD Repdem Jatim melaporkan Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono ke Mapolda Jatim. Laporan terkait pernyataannya yang menyamakan PDI Perjuangan dengan Partai Komunis Indonesia. DPD Repdem menganggap pernyataan tersebut provokatif dan menghina. Pelaporan Waketum Gerindra Arief Poyuono ke SPKT Mapolda Jatim ini dilakukan anggota Relawan Perjuangan Demokrasi atau DPD Repdem Jatim. DPD Repdem menilai Arief Poyuono telah melanggar Undang-Undang ITE dan KUHP ketika mengeluarkan pernyataan di media online yang menyamakan PDI Perjuangan dengan Partai Komunis Indonesia. Pernyataan tersebut dianggap provokatif dan bisa menjatuhkan nama baik PDI Perjuangan karena dimuat di sejumlah media online. Dalam laporan ini, DPD Repdem Jatim membawa sejumlah barang bukti. Di antaranya sejumlah bukti berita media online yang memuat pernyataan Arief Poyuono tersebut. Meski terlapor telah menyatakan permintaan maaf, namun DPD Repdem meminta kepolisian segera memproses kasus ini. Kami pertegas, PDI Perjuangan adalah ideologinya Pancasila 1 Juni. Bahkan dalam sejarahnya PDI Perjuangan selalu hadir membela Pancasila, NKRI, dan kebinekaan. Sejarah kami panjang, bermula dari PNI. Nah, ini ada tokoh partai yang semestinya tidak boleh mengeluarkan statement-statement yang bernada provokatif. Lalu pemirsa, bagaimana langkah dari PDI Perjuangan menindaklanjuti ucapan kontroversial Waketum Gerindra Arief Poyuono? Kita akan langsung menanyakan kepada Ketua Bidang Hukum PDIP, Trimedia Panjaitan, yang telah terhubung melalui sambungan telepon. Bang Trimed, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Sejauh ini apa langkah hukum yang akan diambil oleh PDIP, Bang Trimed, menyikapi kontroversi ucapan dari Arief Poyuono ini? Setelah kita menimbang secara internal, walaupun Pak Ariefnya sudah mengajukan permohonan maaf, tapi kami tetap memutuskan melaporkan beliau ke polisi. Dan tadi siang kita sudah laporkan ke resmi ke Polda Metro Jaya, Mbak. Bagaimana Anda memandang surat permintaan maaf yang disampaikan oleh Arief Poyuono? Bagaimana PDIP melihat itu? Toh ternyata sebenarnya juga sudah ada klarifikasi lewat surat permintaan maaf itu. Kan bagi kami sendiri kan permintaan maaf itu juga kita menghormati sikap kesatria. Tapi kan seharusnya sebelum Pak Arief menyampaikan pernyataannya, beliau sudah berpikir dulu. Kita boleh berkompetisi soal politik, tapi kita harus saling menghormati sesama partai politik. Karena itu kita juga mencermati kalau hal seperti ini bisa diselesaikan dengan minta maaf, ya akan merugikan partai politik, bukan hanya bagi PDI Perjuangan. Kami pikir bagi partai-partai lain juga seperti itu. Karena itulah kita memutuskan kemarin bahwa kita akan laporkan Pak Arief ke polisi. Akhirnya kita mengambil keputusan. Tadi ada dua pilihan, apakah ke Barreskrim, apakah ke Polda Metro Jaya. Akhirnya kita putuskan ke Polda Metro Jaya, dan tadi siang sudah diterima laporan kita. Pelapornya Tanda Perdamaian Nasution dari PDI Perjuangan, dan sudah diterima oleh Komisaris Iksan Imawan tadi di Polda Metro Jaya. Dan tuduhannya soal Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik. Bang Trimed, memang ini secara surat sudah disampaikan, tapi adakah kemudian komunikasi secara pribadi dari Arief Poyuono kepada pihak dari PDIP sendiri? Ya, saya kira pasti ada ya. Tapi sama seperti saya sampaikan tadi bahwa ini fenomena yang sudah cukup mengganggu kami 6 bulan atau 1 tahun terakhir ini, dan kita juga sudah cukup lelah menyelesaikan hal seperti ini. Karena itu juga tadi juga perintah dari Pak Sekjen meminta kepada saya sebagai Ketua Bidang Hukum untuk membuat surat ke seluruh DPC PDI Perjuangan ke Indonesia, serta formatnya seandainya ada anggota masyarakat, apalagi anggota parpol seperti Pak Arief ini di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi, kita sudah memintakannya supaya melapor ke Polres atau ke Polda. Jadi hal seperti ini mengambil langkah hukum sudah menjadi sikap dari partai. Saya kira persis yang dilakukan oleh Ibu Ketua Umum Bu Mega pada saat peristiwa 27 Juli, beliau mengambil langkah hukum bahwa ada permintaan maaf dari Pak
Arief, ya itu soal lain. Tapi langkah hukum harus kita lakukan, dan ini sekaligus proses pembelajaran yang dilakukan kepada orang-orang yang berbicara tidak bisa dipertanggungjawabkan, Mbak. Inilah juga akibat kebebasan berpendapat itu. Bagaimana dengan Partai Gerindra sendiri? Meskipun Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa itu adalah statement atau pernyataan secara pribadi, adakah komunikasi para petinggi dari Partai Gerindra terhadap partai Anda, atau mungkin bahkan langsung ke Ibu Megawati? Kalau kepada Ibu Mega saya tidak terlalu tahu, tapi saya kira komunikasi antar pengurus partai tapi pasti ada. Tapi sama seperti sudah disampaikan oleh petinggi dari Gerindra, Pak Fadlizon, bahwa ini adalah perbuatan pribadi Pak Arief, dan ini tidak ada sangkut pautnya kepada Partai Gerindra. Tentu kami juga mengejar yang bersangkutan yang bicara seperti itu. Hubungan kami PDI Perjuangan dengan Gerindra tetap akan baik, tapi kalau ada oknum dari masing-masing partai yang tidak menghargai dan kurang ada etika dan melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik, saya kira kalau ada PDI Perjuangan juga seperti itu, kami persilakan dilakukan proses hukum. Pak Bang Trimet, lalu juga ada laporan yang disampaikan, laporan kepolisian yang juga telah disampaikan oleh organisasi sayap dari Partai Anda, Repdem dari Jawa Timur. Bagaimana PDIP juga mengawal langkah mereka yang juga ikut memberikan laporan? Itu spontanitas ya dari sayap-sayap partai. Kan sayap-sayap partai ini ada Repdem, ada Banteng Muda Indonesia, ada Banteng Muslimin. Itu langkah-langkah yang spontanitas mereka lakukan sebagai sebuah wujud kecintaan mereka terhadap partai. Dan ini juga kami menghargai langkah yang akan mereka buat, dan itu tidak ada terkoordinasi dengan kita. Kalau DPP partai resmi memberikan laporan seperti yang saya sampaikan tadi, kita tadi resmi Pak Diarson Lubis, kemudian Tanda Perdamaian Nasution melaporkan ke Polda Metro Jaya dan diterima oleh petugas di sana dengan cukup baik, diterima sebelumnya Madrid Krimsus, Polda Metro, dan kita melaporkan secara resmi. Itulah sikap partai. Karena mereka dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan. Ya, jalur hukum sudah ditempuh, Bang Trimedia, dari pihak PDIP, apalagi yang diharapkan yang bisa menyelesaikan permasalahan ini? Ya, kita berharap ini proses pembelajaran bagi semua partai. Kita masing-masing menghormati kedaulatan partai. Seharusnya Pak Arief itu tahu sejarah PDI Perjuangan dengan Gerindra, bahwa Ibu Ketua Umum, Bu Mega, pernah berpasangan dengan Pak Prabowo. Jadi cukup baik hubungan selama ini kan. Jadi tidak perlu ada hal-hal seperti itu yang sesungguhnya harus bisa terjadi seperti itu. Ya, baik. Terima kasih atas informasi dan keterangannya, Trimedia Panjaitan, Ketua Bidang Hukum dari PDI Perjuangan. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Di kancah politik nasional, dinamika hubungan antar partai politik bisa berubah sesuai dengan kepentingan partai. Disahkannya Undang-Undang Pemilu yang baru, salah satunya menjadi pemicu partai oposisi pemerintah. Partai Gerindra mengambil sejumlah langkah setelah sebelumnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membina hubungan akrab dengan Presiden Joko Widodo. Pengesahan rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu dalam rapat paripurna DPR berjalan dengan alot. Meskipun telah melalui 2 kali lobby antar fraksi, namun 4 fraksi, PAN, Gerindra, Demokrat, PKS memutuskan walk out atau keluar dari ruang sidang lantaran mayoritas fraksi memilih untuk melakukan voting. Hasil rapat paripurna DPR mengesahkan paket A rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam paket tersebut berisikan ambang batas pilihan sebesar 20 hingga 25%. Tidak dapat dinafikan keputusan di parlemen mengantar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merapat ke santap nasi goreng bersama Prabowo dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi perlambang rencana koalisi di antara kedua partai. Padahal sebelumnya hubungan akrab terbina antara Prabowo dengan Presiden Joko Widodo melalui berbagai pertemuan khusus setelah sebelumnya saling bersaing di pemilihan Presiden 2014. Pengamat politik M. Kodarim menyatakan, pernyataan pribadi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuwono dapat menimbulkan ketersinggungan politik. Sebuah pernyataan yang berlebihan, kami adalah partai berdasarkan Pancasila, sehingga atas pernyataan tersebut, tim hukum kami melakukan kajian dan ada kemungkinan kami lakukan gugatan terhadap yang bersangkutan. Karena apapun menjadi politisi itu harus punya disiplin dalam berbicara, disiplin dalam bertindak. Tidak bisa menyampaikan sebuah pernyataan-pernyataan tanpa bukti, tanpa didukung oleh hal-hal yang akurat. Lebih-lebih
hanya karena sebuah kompetisi. Menjelang 2014 kan terjadi ketegangan politik karena Gerindra merasa ada suatu perjanjian yang disebut sebagai perjanjian batu tulis, di mana di 2014 PDI Perjuangan atau Ibu Mega akan mendukung Prabowo sebagai calon presiden, dan menurut mereka janji itu tidak terpenuhi, walaupun dari PDI Perjuangan merasa tidak ada perjanjian semacam itu. Dan ketika kader PDI Perjuangan, dalam hal ini Pak Jokowi, menjadi calon presiden head to head dengan Prabowo, maka ketegangan politik itu menjadi amat sangat meningkat. Walaupun sekali lagi sebetulnya kalau kita bicara relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi termasuk cukup baik begitu. Namun tentunya semua pihak harus bisa menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin. Terlebih relasi politik PDIP dan Gerindra sejak 2014 memang terjadi ketegangan. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.